Kabupaten Sika secara khusus masih termasuk dalam kategori zona hijau pada peta penyebaran pandemi COVID-19. Sebuah situasi yang patut disyukuri, namun keterbukaan jalur transportasi baik laut maupun udara sungguh menjadi kekhawatiran para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sika. Bukan hal mustahil jika suatu ketika COVID-19 akan sampai juga ke wilayah ini. Dengan demikian, maka ID Sika mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan penularan penyakit dimaksud. Iwal ini disampaikan para dokter ketika membagikan masker kain kepada sejumlah wartawan di RSUD TC Hillers Rabu kemarin. Disiplin kenakan masker, disiplin cuci tangan, disiplin jaga jarak aman, serta disiplin hindari keramaian. Dokter spesialis penyakit dalam Asep Purnama menekankan pentingnya pemahaman bagi segenap pihak akan istilah-istilah dalam deteksi dini dan respon berdasarkan kriteria kasus, karena proses diagnosa dalam penanganan kasus ini rumit serta cukup lama. Ini barang saya tidak yakin semua kepala desa tahu. Bagaimana kita ngomong desa mandiri COVID kalau ini barang dia tidak tahu? Apa OTG, apa PDP? Jadi karena kita tidak bisa diagnosis cepat, muncullah istilah-istilah kayak ini. Kalau diagnosis cepat, suspek demam berdarah, besok dicek positif demam berdarah, selesai. Ini karena nggak jelas. Mau diagnosisnya harus ngirim ini, ngirim itu, akhirnya judulnya OTG, ODP, PDP ya. Jadi kayak itu. Harusnya penyakit dokter mengatasi pasien tidak pakai istilah begini. Demam berdarah aja, jangan demam berdarah. Orang tanpa gejala demam berdarah, orang dalam pemantauan demam berdarah, pasien dalam pengawasan demam berdarah, nggak ada barang-barang gitu, ya karena diagnosisnya masih ribet dan lama, judulnya jadi mulai gitu. Dokter senior di RSUD TC Hillers itu pun memberikan pemahaman terkait cara penularan COVID-19. Masyarakat harus tahu cara penularan virus ini agar tahu bagaimana bertindak dan bersikap. Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan. Ketakutan memunculkan penolakan-penolakan. Penolakan memunculkan stigma serta diskriminasi. Stigma sosial menyebabkan ketidakjujuran. Tidak jujur menjadi fenomena gunung es yang dapat membahayakan kita semua. Jadi ada pelaku perjalanan dari daerah terjangkit, ya. Itu adalah orang yang pulang dari daerah terjangkit menuju ke daerah tertentu. Itu disebut pelaku perjalanan daerah terjangkit. Sebaiknya mereka melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Kemudian istilah kedua adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu adalah orang yang pernah kontak erat. Kontak erat itu berarti kurang dari 1 meter dengan kasus COVID-19 yang sudah confirm. Nah, orang seperti ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan rapid test. Kalau memungkinkan lebih baik dilakukan swab pada hari pertama dan hari ke-14. Karantina juga mandiri karena tidak ada bergejala bisa di rumah. Kemudian ada orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu adalah orang yang pulang dari daerah terjangkit, ada transmisi lokal COVID, kemudian dia ada keluhan panas atau batuk, ya. Nah, ini sebaiknya dilakukan swab tenggorok hari pertama dan kedua dan karantina di rumah secara mandiri atau bisa juga karantina terpusat kalau memang daerahnya mempunyai karantina terpusat. Nah, ketiga adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan adalah orang yang pulang dari daerah terpapar, dia batuk dan panas. Itu adalah pasien dalam pengawasan ringan namanya, ya. Kalau dia sesak, maka disebut pasien dalam pengawasan sedang ataupun berat, dan ini harus dirawat di rumah sakit, ya. Sedangkan yang ringan bisa dirawat atau di karantina di rumah atau di karantina terpusat dan dilakukan swab tenggorok hari pertama dan kedua. Oke, dokter, sejauh ini yang kita lihat adalah orang yang memiliki status disematkan status ODP atau PDP dan lain-lain itu langsung dijauhi di masyarakat, kemudian mendapatkan stigma yang buruk. Itu kira-kira masyarakat harusnya seperti apa melihat mereka? Ya, penyebabnya karena ketidaktahuan sebetulnya, ya. Ketidaktahuan, masyarakat tidak tahu cara penularannya, merasa bahwa penularannya begitu gampang sehingga mereka ketakutan. Ketidaktahuan menyebabkan ketakutan. Ketakutan menyebabkan akhirnya dia menolak.
stigma diskriminasi. Penolakan membuat mereka menjadi tidak jujur. Oh, saya bukan dari daerah terpapar. Ketidakjujuran itu berbahaya karena dia akan menyebabkan petugas kesehatan kecolongan. Dia tidak ngaku, petugas kesehatan melakukan penanganan sepertinya bukan dari daerah terpapar. Akhirnya kalau petugas kesehatan tertular, petugas kesehatan bisa menularkan ke pasien-pasiennya, itu sangat bahaya. Menularkan ke teman kerjanya, rumah sakit bisa kolap dan juga menularkan ke keluarga. Jadi kuncinya memutus stigma diskriminasi ini adalah memberi pengetahuan yang pas, yang proper bahwa COVID-19 itu memang menular, ya. Tapi kita tahu bahwa 20% tidak bergejala, 60% dia akan ringan dan baik sendiri, 15% berat dan 5% kritis. Jadi 80% sebetulnya dia secara data sekarang adalah bisa membaik dengan daya tubuh sendiri. Jadi boleh takut, tapi boleh waspada, jangan ketakutan. Ya, jadi seperti itu kita harus memberikan edukasi. Yang penting kalau kita tahu penularannya karena droplet, maka jaga jarak saja. Karena dengan droplet itu artinya virus corona akan keluar dari tubuh melalui partikel kecil itu tidak lebih dari antara 1 sampai 2 meter. Ya oke lah, katakanlah kita bisa menghindari dengan 1,5 meter saja, kita jaga jarak, kita tidak akan kena. Dilengkapi dengan masker pada yang kita curigai terpapar, dan kita juga pakai, lebih lagi tidak kena. Kemudian karena menular juga dengan kontak, kita cuci tangan sebelum pegang wajah kita, cuci tangan kalau kita memegang benda yang tidak bersih atau khawatir menularkan corona. Kita berharap mulai dari sekarang tidak ada lagi penolakan-penolakan di masyarakat. Semua pihak mulai bertindak dan bersikap secara benar serta disiplin. Tim Liputan MBC TV.